Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai The Penguin episode keempat, yang dimana ini adalah episode yang memperdalam karakter Sofia Falcone seperti apa dalam universe Batman Matrix ini. Dan ternyata men, hasilnya membuat gua ngamuk dan juga emosi ngeliatnya. Nah, kali ini kita akan breakdown semua detail dan juga teori apa aja yang kita dapatkan mengenai The Penguin episode keempat ini. Apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode keempat The Penguin kali ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu buat kalian, agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton serial yang satu ini. Linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Just sit by and watch you make excuse. Oz, what the fuck is she talking about? I needed Sophia to get the new drug. Episode keempat ini akan melanjutkan kisah Sofia Falcone yang sudah mengetahui rencana Penguin yang udah ketahuan oleh Sofia ketika Maroni udah menggerebeknya karena kematian keluarga mereka di episode ketiga sebelumnya. Lalu kita dibawa ke 10 tahun sebelumnya, sebelum akhirnya Sofia Falcone mendekam di rumah sakit jiwa Arkham Asylum yang dikenal sebagai nama The Hangman. Yang dimana ternyata Sofia Falcone udah melihat kematian ibunya ketika dia masih berumur 9 tahun. Yang dimana ibunya tergantung di kamarnya dengan kukunya yang rusak akibat melawan sang pembunuh tersebut. Ketika dia udah dewasa, Sofia menjadi ahli waris dari usaha keluarganya bahwa dia mendirikan sebuah yayasan yang bernama Isabella Falcone Foundation. Dan nama itu diambil dari ibunya sendiri, yang dimana perusahaan ini bertujuan untuk membantu semua wanita dan juga anak-anak di kota Gotham dalam bidang kesehatan dan juga mental. Tapi di situ tiba-tiba dia dihadang oleh sang reporter yang mengatakan kalau ada 7 perempuan yang tewas di dalam sebuah klub milik bapaknya yang bernama sebuah klub 44 Below, yang berada dalam sebuah klubnya Iceberg Lounge milik Penguin. Sofia yang gak tahu apa-apa soal itu, akhirnya dia memutuskan untuk pulang dari sana dan minta bantuan kepada sopir pribadinya, yaitu Oswald Cobblepot alias Penguin ini untuk pergi dari sana. Lalu Sofia makan bersama dengan bapaknya dan juga saudaranya untuk menanyakan soal masa lalu mereka yang melihat kematian ibunya di masa lalu. Dan Carmine bapaknya merasa kesal terhadap Sofia karena dia nggak mau terlihat sangat lemah dan juga hancur ketika dia langsung ingat kembali tentang kematian istrinya yang sangat mengerikan itu. Sofia yang tahu kalau si Carmine akan marah, dia berusaha untuk meredamnya dan mengambil topik pembicaraan yang lain. Pada malam harinya, Sofia didatangi oleh sang reporter itu yang memberikan sebuah kasus 7 korban wanita yang menghilang dan selalu tewas dalam keadaan digantung di kota Gotham. Yang dimana semua korban-korban ini selalu berasal dari klub 44 Below. Akhirnya, reporter itu minta izin kepada Sofia untuk masuk ke klub yang satu itu. Tapi Sofia tidak memperbolehkannya karena ayahnya, Carmine Falcone, tidak ingin ada media atau pers yang mempublikasikan tempat tersebut. Dan dia pun juga menuduh Carmine sebagai tersangka di balik pembunuhan yang satu itu. Sampai akhirnya Sofia nggak terima dan dia pergi dari sana bersama dengan Penguin, sopir pribadinya. Nah, akhirnya mau nggak mau Penguin cerita kepada Carmine Falcone mengenai apa yang mereka hadapi tadi. Lalu Carmine sangat marah kepada Sofia karena dia nggak konsultasi mengenai hal ini kepada dia dulu. Lalu Carmine membuat sebuah konspirasi demi membungkam aibnya, menjebak Sofia dengan menuduhnya sebagai dalang di balik pembunuhan 7 wanita tersebut dengan cara bekerja sama dengan para kepolisian kota Gotham dan juga masukkannya kepada rumah sakit jiwa Arkham Asylum selama 10 tahun. Lalu mulailah berita yang beredar di kota Gotham bahwa dia dikenal sebagai seorang pembunuh yang bernama The Hangman. Lalu Sofia menjalani sebuah terapi di Arkham Asylum
Asylum itu selama 6 bulan. Bahkan dia berantem dengan berbagai macam para narapidana lain, sampai-sampai dia disiksa oleh para dokter yang ada di rumah sakit jiwa Arkham Asylum demi penelitian mereka. Selama 10 tahun dia mendekam di Arkham, akhirnya dia bebas dan mengetahui jika saudaranya Alberto Falcone sudah menjadi bos mafia Gotham menggantikan ayahnya yang sudah tewas akibat dibunuh oleh pembunuh berantai yang bernama The Riddler di film The Batman kemarin. Dan dia pun membius semua orang di sana dan dia menginterogasi Johnny Vitti yang merupakan sepupunya sendiri untuk meminta sebuah penjelasan mengenai apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Kenapa bapaknya ini tega melakukan hal itu kepadanya. Oke, tadi itu adalah sebuah ringkasan mengenai plot utama dari The Penguin episode keempat ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membreakdown semua detail dan juga teori apa aja yang kita temukan mengenai The Penguin episode keempat ini. Episode keempat ini kita udah mengambil sebuah kesimpulan bahwa Sofia Falcone udah dijebak oleh bapaknya sendiri karena dia adalah pelaku di balik pembunuhan semua perempuan yang ada di 44 Below Club, yang dimana hal ini sangat berbeda dengan versi komiknya Batman The Long Halloween, yang dimana memang Sofia Falcone itu adalah The Hangman itu sendiri, yang dimana dia merupakan seorang pembunuh berantai yang membunuh semua para pejabat tinggi yang ada di kota Gotham. Sampai akhirnya dia didirikan oleh Batman dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Sedangkan di serial ini memang dibuat lebih berbeda. Sofia difitnah oleh bapaknya karena dia udah tahu rahasia kotor di balik kematian ibunya yang bernama Isabella Falcone. Ditambah lagi 7 korban yang ada di klub 44 Below. Nah, klub 44 Below ini merupakan sebuah klub rahasia yang ada dalam sebuah klub Iceberg Lounge milik Penguin, yang dimana klub ini merupakan sebuah tempat rahasia Carmine Falcone untuk mengurus semua bisnis kotornya selama 20 tahun terakhir. Dan klub ini digerebek oleh Batman, Jim Gordon, dan juga Catwoman yang untuk mengetahui semua berbagai macam rahasia Carmine Falcone yang ada di film The Batman kemarin. Dan coba kita perhatikan semua korban-korbannya. Semuanya tewas dengan cara digantung dengan menggunakan sebuah tali tambang. Nah, ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh Carmine Falcone ketika dia membunuh Annika yang merupakan perempuan simpanan dari wali kota Don Mitchell Jr., temannya Selina Kyle alias Catwoman, yang dibunuh dengan cara dicekik sampai mati untuk mengungkapnya karena dia udah tahu rahasia kotor milik Carmine Falcone ini. Dan juga istrinya sendiri, yaitu si Isabella Falcone, yang dibunuh oleh Carmine sendiri. Dan ini sama banget dengan versi komik pertamanya, yang dimana Isabella Falcone ini adalah sepupu dari keluarga Maroni yang bernama Luigi Maroni. Tujuan Isabella menikahi Carmine ini adalah sebagai mata-mata dari dalam untuk membocorkan semua berbagai macam informasi dan juga strategi Carmine kepada keluarga Maroni agar mereka semua bisa menghancurkan semua bisnis Falcone dengan telak. Tapi semuanya itu akhirnya ketahuan oleh Carmine sendiri. Akhirnya dia mencekik Isabella dengan kedua tangannya di hadapan ketiga anaknya, Sofia, Mario, dan juga Alberto sejak kecil di depan mata mereka langsung. Di serial The Penguin itu dibuat lebih berbeda, yang dimana semua kematian korban-korban ini kemungkinan semuanya sama. Mereka semua dicekik menggunakan tangan Carmine, lalu digantung dengan menggunakan sebuah tali tambang, seolah-olah mereka semua tewas bunuh diri untuk menutupi kedoknya sebagai tersangka pembunuhan. Nah, semua perempuan yang dibunuh oleh Carmine ini adalah para mucikari yang tahu semua bisnis gelap si Carmine Falcone ini. Makanya mereka semua dibantai dengan cara seperti itu agar kepolisian tidak bisa menangkapnya. Dan juga ibunya Catwoman juga mengalami hal yang sama. Dia juga dicekik sampai mati karena dia ingin Carmine tanggung jawab kepada kehamilannya, sehingga dia melahirkan si Selina Kyle yang masih kecil saat itu ya. Detail kedua, ketika Sofia kepingsan ketika dia udah mengetahui si Penguin udah berkhianat, ada sebuah koran di sebelahnya yang bertuliskan persaingan geng lama meletus, kekerasan makin melanda di kota Gotham. Yang dimana hal ini merupakan sebuah Easter egg kepada para penonton bahwa sudah bertahun-tahun lamanya keluarga Falcone dan juga Maroni berseteru di kota Gotham, yang memicu sebuah perang geng yang udah memakan korban jiwa yang tidak bersalah. Detail yang ketiga,
Ketika Sofia udah masuk kepada rumah sakit jiwa Arkham Asylum untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan teman sel di sebelahnya yang bernama Magpie, yang dimana Magpie ini merupakan musuh Batman yang handal dalam mencuri semua berbagai macam perhiasan, dan uniknya dia pakai makeup badut yang hampir sama seperti Joker. Dan dia pertama kali muncul dalam komik For the Evil is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2013. Dia adalah pencuri profesional. Karena dia sangat ahli dalam mencuri, dia akhirnya dimasukkan dalam sebuah grup Suicide Squad oleh Amanda Waller untuk melakukan sebuah tugas rahasia di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat. Detail yang keempat, akhirnya Carmine Falcone udah kena recast alias ganti pemeran, yang dimana awalnya dia diperankan oleh John Turturro dalam film The Batman. Dan ketika dia muncul di serial satu ini, dia diperankan oleh Mark Strong. Nah, ini mungkin buat kalian yang nggak tahu kalau Mark Strong ini udah memerankan banyak sekali tokoh antagonis yang ada dalam semua berbagai macam project DC Universe. Yang pertama, dia pernah bermain sebagai Sinestro di film Green Lantern tahun 2011 silam. Kemudian nextnya, dia lanjut sebagai Dr. Sivana dalam film Shazam tahun 2019 dan juga Shazam Fury of the Gods di bagian post credit scene-nya. Jadi memang Mark Strong ini udah akrab banget mengenai berbagai macam peran-peran antagonis yang ada dalam film-filmnya DC Universe. Why are you such a fool when your sister's so reliable? I get it. I'm sorry. I can't have your brother embarrassing me next weekend. Detail kelima, ketika Alberto datang mengunjungi Sofia di rumah sakit jiwa Arkham Asylum, dia memberikan sebuah kabar kalau dokter yang menangani si Sofia yang bernama Dr. Ventress ini telah menerima sebuah suap dari Carmine Falcone untuk menang Sofia selama mungkin di rumah sakit jiwa Arkham tersebut. Nah, harusnya Sofia itu mendekap di Arkham itu selama 6 bulan lamanya sampai kepada momen persidangan. Tapi itu semuanya hanya sebuah akal-akalan Carmine doang untuk membuat Sofia ini makin lama mendekam di rumah sakit jiwa Arkham Asylum sebagai bentuk hukumannya. Dari awal aja kita udah melihat semua dari hakim-hakimnya, dari jaksanya, bahkan semua polisi dan juga semua berbagai macam dokternya, mereka semua bekerja untuk Carmine Falcone. Dan hal ini sangat cocok yang dikatakan oleh Kenzie, seorang detektif kotor yang bekerja untuk Carmine Falcone di film The Batman. Dan dia udah mengatakan dengan jelas kalau Carmine Falcone itu udah mengendalikan kota Gotham semenjak Thomas dan juga Martha Wayne ini dibunuh oleh dia. Dan dia mengambil semua berbagai macam dana pembaruan yang udah ia rencanakan ketika dia akan menjadi wali kota yang baru di kota Gotham saat itu. Akhirnya semua dana itu ia curi dan ia gunakan untuk memperkerjakan semua polisi, jaksa, hakim, dan semua tokoh-tokoh politik ini yang berpengaruh untuk bekerja kepadanya dalam memperluas bisnis mafia kotornya selama 20 tahun terakhir. Dan hal ini baru diketahui oleh Batman, Jim Gordon, dan juga Catwoman ketika mereka bertiga menginterogasinya di dalam sebuah atap gedung yang sangat tinggi. Oh iya, hari ini kita ada pengumuman penting buat kalian, bahwa hari ini kita akan mengadakan giveaway buat kalian, yaitu sebuah mug alias gelas desain Venom Glass Dance gratis buat kalian. Mau nggak? Caranya gampang banget. Kalian wajib follow akun Instagram kita @MarioAngelos dan juga wajib subscribe channel YouTube kita Mario Angelo. Yang kedua, jawab pertanyaan ini. Siapakah nama aktor yang berperan sebagai Eddie Brock di film Venom The Last Dance? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di postingan Instagram kita ya. Batasnya sampai pertanggal 20 Oktober tahun 2024. 2 orang pertama yang tercepat akan menjadi pemenangnya. Dan hasil akhirnya akan kita announcement di live streaming YouTube kita pertanggal 21 Oktober tahun 2024 jam 8 malam. Oke, buruan ya, jangan sampai kehabisan. Kita tunggu jawaban dari kalian. Oke, adios semuanya. Detail ke-6, ketika Carmine menemukan Sofia yang melihat jenazah ibunya di dalam kamarnya, ada sebuah bekas cakaran yang persis dengan tangan ibunya yang hampir patah di tangannya Carmine sendiri. Hal ini udah mengindikasikan dengan jelas kalau memang Carmine adalah pelaku di balik pembunuhan yang sangat brutal ini. Dan hal ini membuat kita callback kepada Selina Kyle yang mencakar Carmine di bagian wajahnya ketika dia sedang dicekik oleh Carmine di dalam sebuah klub 44 Below. Sampai pada akhirnya Batman menyelamatkannya dan bawa keluar si Carmine ini ke hadapannya The Riddler. Detail ke-7,
Ketika Magpie lagi makan sebuah obat merah di mulutnya, dia mengatakan bahwa semua tahanan akan makan obat ini jikalau mereka berperilaku baik selama ditahan di Arkham Asylum tersebut. Yang dimana obat ini adalah sebuah bliss yang merupakan sebuah obat narkoba baru yang dijadikan oleh Sophia Falcone dan juga Penguin sebagai bisnis per mereka di keluarga mafia Falcone untuk menggantikan bisnis drop mereka yang sebelumnya udah hancur akibat ulah keluarga mafia Maroni yang udah menghancurkannya di episode ketiga kemarin. Detail ke-8, ketika Sophia akan serang oleh tanah wanita yang berusaha untuk menyerangnya, terlihat dia nggak pakai rantai di lehernya dan dia dibiarkan bebas. Nah, sebenarnya penyerangan ini udah direncanakan oleh Dr. Ventress karena dia dibayar oleh Carmine Falcone untuk membuat Sophia menderita di rumah sakit jiwa Arkham Asylum sebagai bentuk hukumannya karena dia udah mengetahui semua rahasia gelap dari si Carmine Falcone ini. Dan Sophia tahu akan hal itu. Makanya dari awal dia udah curiga semua dari berbagai macam jaksanya, hakim-hakimnya, dokter, bahkan semua orang-orang yang udah di luar sana. Mereka semua bekerja untuk Carmine Falcone yang tega menjatuhkan anaknya sendiri ke dalam sebuah rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Detail ke-9, ketika Sophia diberitahu oleh Dr. Julian Rush yang merupakan asisten kepala dari rumah sakit jiwa Arkham Asylum, hanya dia satu-satunya orang yang kasihan kepada Sophia dari awal semenjak dia udah menekam di rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Tapi karena dia terjebak antara kekuatan Carmine sebagai mafia, maka dia nggak bisa melakukan apa-apa. Makanya 10 tahun kemudian, akhirnya Sophia berhasil bebas dari rumah sakit jiwa Arkham Asylum setelah dia mengetahui jika Carmine udah tewas. Dan itu semua berkat dari Dr. Julian Rush. Hal ini bisa menjadi sebuah pertanda bahwa kemungkinan Dr. Julian Rush akan menjadi penjahat Batman dalam film Batman Epic Crime Saga buatan Matt Reeves ini. Tapi sampai sekarang para fans masih menduga kuat kalau kemungkinan Dr. Julian Rush ini akan menjadi Scarecrow di film The Batman mendatang. Tapi entahlah ya, itu semuanya masih sebuah teori liar aja karena berhubungan dia itu adalah sebuah ilmuwan yang bekerja di Arkham Asylum. Sama seperti Scarecrow di versi komiknya dan yang merupakan sebuah psikiater yang bekerja di rumah sakit jiwa Arkham Asylum juga ya, seperti itu. Detail ke-10, ketika Sophia udah bebas dari Arkham, terlihat semua wajah semua keluarga Falcone ini, mereka semua tidak suka dengan keberadaan Sophia akibat fitnah keji yang dilakukan oleh Carmine Falcone sendiri. Nah, kemungkinan yang tahu Carmine udah membunuh semua berbagai macam 7 perempuan itu hanya Sophia dan juga reporter itu aja yang tahu. Dan Sophia dijebak atas pembunuhan tersebut, termasuk 7 perempuan yang ada di sana. Dan semua anggota keluarganya melihat Sophia sebagai Hangman yang merupakan pembunuh berantai yang paling menakutkan di kota Gotham. Maka dari itu di episode ini Sophia Falcone akan merancangkan semua berbagai macam pembalas dendam kepada keluarganya sendiri yang udah menghancurkannya terlebih dahulu. Dan ini adalah sebuah alasan kenapa Sophia Falcone ini nggak peduli dengan kematian bapaknya, karena dia merasa dibuang dan juga dipermalukan oleh keluarganya sendiri. Intinya di episode keempat ini adalah bentuk origins dari Sophia Falcone dalam universe Batman versi Matt Reeves. Yang dimana ternyata selama ini apa yang dikatakannya itu memang benar. Dia bukanlah sosok Hangman yang kita kenal seperti versi komiknya. Literally ini adalah bentuk plot twist yang oke banget. Tapi gua rasa Sophia akan tetap tewas di serial yang satu ini ya. Mengingat goalnya adalah Penguin akan menjadi bos mafia terbesar di kota Gotham sesuai dengan materi komik aslinya. Wow, ini masih bakal lebih gokil dan juga makin brutal ke episode yang akan datang ke depannya coy. Mantap coy. My own. You made me do this. Oke, itu cuma mengenai semua breakdown detail mengenai episode keempat The Penguin kali ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai The Penguin episode keempat ini? Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video kali ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!